Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang senantiasa baru Engkau limpahkan dan Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau akan pimpin kami semua Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati pendengaran kami Tuhan. Supaya firman-Mu yang Engkau sampaikan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman buat kami sehari-hari Tuhan. Dan boleh menguatkan kami agar senantiasa kami hidup sesuai dengan dan seturut dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Ibu Rikajo untuk doanya. Silakan Ibu Veronica dan Pak Abu. Oke, silakan Ibu. Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf. Ya gembala Israel, dengarlah, engkau yang memimpin keturunan Yusuf sebagai kawanan. Engkau yang bertahta di atas kerub, tampillah dengan cemerlang di hadapan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada kami, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, pandanglah kami dengan murah hati, maka kami akan selamat. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sampai kapan Engkau marah, walaupun umat-Mu berdoa? Kau beri kami tangisan untuk makanan, air mata berlimpah untuk minuman. Kau biarkan bangsa-bangsa tetangga bersengketa tentang tanah kami. Musuh-musuh kami tertawa kesenangan. Ya Allah yang Maha Kuasa, pulihkanlah kami. Pandanglah kami dengan murah hati, supaya kami selamat. Umat-Mu seperti pohon anggur yang Kau pindahkan dari Mesir. Bangsa-bangsa lain Kau usir. Lalu Kau tanam pohon itu di negeri mereka. Engkau menyediakan tanah baginya, maka ia berakar dalam-dalam dan membentang ke seluruh negeri. Ia menaungi bukit-bukit, dan dengan cabang-cabangnya menutupi pohon-pohon aras raksasa. Rantingnya menjulur sampai ke laut tengah, pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Allah, mengapa Kau robohkan pagarnya, sehingga setiap orang yang lewat dapat memetik buahnya? Babi hutan menggerogoti sampai rusak, dan binatang di padang memakannya. Ya Allah yang Maha Kuasa, datanglah kembali. Pandanglah dari surga, dan perhatikanlah umat-Mu. Selamatkanlah umat yang seperti pohon anggur sudah Kau tanam sendiri, dan tunas anggur yang Kau jadikan kuat. Musuh telah menebang dan membakarnya. Biarlah mereka dibinasakan oleh kemarahan-Mu. Lindungilah orang yang sudah Kau pilih, anak manusia yang Kau kuatkan bagimu. Maka kami takkan lagi menyimpang daripada-Mu. Jagalah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pulihkanlah kami. Pandanglah kami dengan murah hati, supaya kami selamat. Roma pasal 11. Maka aku bertanya
Adakah Allah mungkin telah menolak umat? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah zaman mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membung. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonannya juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bergah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tidak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam kepercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesal karena kasih karunia panggilannya.
Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih. Sorry terlambat. Soalnya tadi pelan-pelan saljunya tebal sekali di jalan ya. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, bila kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan Suaranya kecil, Pastor Paul. suaranya masih nggak kedengeran. Oh, ya, kurang keras. Oh, sebentar ya, saya ada cara ini. Nggak keras, aneh ya. Saya coba pakai yang satunya nih. Bagaimana sekarang? Tes. Bagus, Pastor. Kita bagus. Lebih bagus sekarang? Ya. Ya. Suaranya bagus ya sekarang ya. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menantikan Tuhan dengan penuh dengan sukacita, dengan hati yang gembira, selalu minta saudara ya, rahmat yang baru setiap hari. Setiap hari ucapan syukur, lagi ngelilir ucapan syukur, lagi capek ucapan syukur. Aduh, terima kasih Tuhan, capek. Kalau kamu tidak capek, kamu tidak bisa tidur, saudara ya. Terlalu capek, tidak apa-apa ucapan syukur, masih mending bisa capek. Banyak orang hidupnya bosan. Ucapan syukur itu terlalu banyak hal supaya kita bisa mengucap syukur, saudara. Satu alasan saja kenapa kamu tidak bisa mengucap syukur, karena kamu kurang ajar. Ya, karena kita nggak tahu diri, maka kita nggak mengucap syukur. Tapi terlalu banyak alasan, ya, terlalu banyak penyebab sehingga kita mengucap syukur, saudara. Tiap hari saya kalau bangun ngelilir ya, ada satu masalah kepikiran, saya lalu ingat, aduh Tuhan baik ya. Terus aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, nggak jadi mau ngeluh saudara ya. Saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Ya ada seorang, ya kita sering ya dulu bantu orang ya saudara ya. Dirawat waktu kita di Indonesia, kita rawat, kita ini. Ya ini kurang itu ya. Ada juga karyawan ya. Dari nggak kerja dulu, udah bekerja, sekarang kurang ngeluh terus saudara ya. Nah itu ya, kamu bagus, kamu kerja, orang lain pada nggak kerja, kamu bisa kerja. Ada gajinya kurang gede lah, ada pekerjaannya berat lah, ada yang heran, kamu ngeluh terus ya. Kenapa saudara? Karena otaknya nggak waras saudara. Saat orang nggak kerja, terus kerja, tiba-tiba ngeluh ini, ngeluh itu, ya, waduh gajinya kurang, gajinya apalah, banyak lah, keluhannya banyak ya. Kerjanya tidak profesional, ini ngeluh terus. Tempat kerjanya nggak enak, itu nggak enak. Dasarnya kamu pecundang. Dasarnya kamu memang bukan orang yang tahu diri. Kamu dari tidak kerja bisa kerja. Kamu dari nggak punya tempat tinggal bisa punya tempat tinggal.
Kamu dari kelaparan dikasih makan, ada aja keluhannya ya, ada aja komplainnya, dasar orang memang mau nggak bener ya. Nah itu saudara, otaknya nggak waras. Otak yang waras itu sangat penting, saudara. Otak yang waras itu sangat penting supaya Anda tetap hidup dengan benar. Nah, salah satu cara membuat otakmu waras dengan belajar sejarah yang benar. Belajar dari masa lalu, tapi masa lalu yang benar, yang jujur, yang terbuka. Masalahnya orang Indonesia ini otaknya nggak waras, kenapa? Karena belajar dari sejarah yang salah. Ya, dengan tahayul, tuyul, dongeng-dongeng. Ya kan? Dibangun dengan dongeng-dongeng kan, Indonesia ini kan. Dengan segala macam kebohongan-kebohongan, dengan berbagai macam propaganda yang salah, yang sesat. Itulah sebabnya ketika ada orang memberitakan Injil dengan cara yang salah, saya keberatan, saudara. Jangan kamu pikir Injil itu barang murahan, yang penting orang itu mau dah, gampang nanti kita proses lagi. Injil ini barang apaan, saudara? Kayak pelacur aja kamu, yang penting laku dulu. Karena kamu tidak cantik, yang penting laku dulu, gampang. Yang penting ketangkap dulu, pelanggan masuk dulu. Enak aja kamu, saudara, pikirkan Injil itu barang murahan. Karena otaknya tidak waras. Itu karena otaknya nggak waras. Kalau otakmu waras, kamu tahu ini barang mahal. Jangan jual dengan cara yang murahan. Ya sudah, kamu mau ambil, enggak, jangan. Jangan kamu turunkan standar dari Injil itu. Makanya belajarlah dengan benar. Ya. Belajar dari sejarah yang benar. Alkitab ini adalah sebuah buku sejarah, saudara. Dan buku sejarah yang sangat jujur. Sejarah tentang kehidupan orang Israel yang sangat amat jujur, ya, kehidupan para pemimpin Israel, kehidupan rakyat Israel, kehidupan masyarakat pada umumnya dengan sangat jujur diceritakan, tidak ditutup-tutupi, ya, tidak tidak dimanis-maniskan, tidak dibagus-baguskan, pokoknya diceritakan apa adanya, saudara. Kamu boleh mau pakai cara itu, kamu boleh percaya, boleh tidak, pokoknya ini sejarahnya seperti ini. Coba sampai ini masih live ini, saya pakai headset. Saya mute dulu. Setelah ini saya mute all ya, oke. Alkitab ini adalah sebuah kisah yang jujur, di mana kamu belajar sejarah, kamu belajar kenyataan, terima kenyataan, supaya otakmu waras, saudara. Banyak kitab-kitab di dunia ini, banyak sejarah di dunia ini, pemenang yang menulis sejarah dengan ngawur, saudara. Tetapi Alkitab, sejarah yang ditulis apa adanya, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, ditulis sama porsinya. Ajaib ya, saudara ya, tidak memihak. Benar-benar tidak memihak, saudara. Oh, yang nulis ini kroninya Daud. Ditulis Daudnya berzina, Daudnya bikin dosa. Yang nulis ini adalah kroninya Raja Ahab. Tetap Ahab ditulis yang tidak baik. Yang baik dibilang baik, yang tidak baik tetap dibilang tidak baik. Nggak urusan. Nah, kalau kamu hidupmu berdasarkan sejarah palsu, kamu nggak akan waras lagi. Kamu akan ngawur nanti hidupmu. Makanya Alkitab ditulis dengan sangat jujur. Ya, supaya kamu belajar. Karena Alkitab ini adalah sebuah sejarah nenek moyang, asal usul, kisah perjalanan orang-orang Israel. Dan itulah patokan sejarah dunia. Makanya para sejarawan dunia mengakui bahwa Alkitab adalah milestone sejarah dunia. Kamu belajar sejarah, patokannya dari Alkitab. Patokan tahunnya semuanya jujur. Ya, saudara, bahkan kalau Anda baca, kalau Anda mempelajari arkeologinya semua tepat. Ya, oh Alkitab sudah dirubah-rubah gundulmu peang, saudara. Kamu tidak waras kalau kamu bilang Alkitab sudah dirubah-rubah. Bahkan orang sekuler saja tidak berkata itu dirubah-rubah. Kalau perjanjian baru bagaimana? Sama, perjanjian baru juga nggak dirubah-rubah. Ya kan?
Ada tetap yang patokan aslinya, pakemnya. Yang dirubah ada, yang dirubah. Semua juga begitu. Ya, kamu mau barang apa, saudara? Selalu ada yang asli, ada yang palsu. Yang asli ada di sini. Yang dulu ini udah contohnya. Yang asli itu selalu teruji oleh apa, saudara? Arkeologi. Ya, selalu teruji dengan arkeologinya. Itulah sebabnya semakin Anda menggali Alkitab, semakin Anda cari arkeologinya, makin ketemu. Kalau kamu cari Al-Quran, cari arkeologi nggak bakal ketemu, saudara. Cari arkeologinya Al-Quran, nggak akan ketemu kamu, saudara. Tapi kalau kamu cari arkeologi, bukti arkeologi dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, pasti ketemu. Pasti ketemu. Apalagi Islam itu selalu setiap ganti khilafah, arkeologi dimusnahkan, menghilangkan jejak dari penguasa sebelumnya. Tambah jauh kamu arkeologi, tambah ngawur kamu. Itulah sebabnya jadi nggak waras. Ketika orang belajar Alkitab dan dia mau jujur, maka dia akan tetap waras. Tapi kalau dia tidak mau mengikuti yang tertulis, dia nggak waras. Ngarang-ngarang sendiri, dogmanya ngarang-ngarang sendiri, aturannya ngarang-ngarang sendiri. Ini penting diterima dulu, Pak. Bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih, bahwa Yesus itu Sirotol Mustaqim, bahwa Yesus itu apa punya Tuhan. Yang penting diterima dulu, padahal gampang kita ajari lagi. Nah, itu kamu jadi nggak waras. Itu sebabnya orang-orang demikian itu otaknya nggak waras. Sehingga masih penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, pokoknya kita setuju, musnahkan, singkirkan. Ya kan? Karena kamu tidak mau belajar menerima kenyataan bahwa kamu salah dan tidak mau dikritik. Oh, salah itu, nggak mau. Dari awal kamu sudah ada waras. Otak yang waras penting dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya komunitas kita, ya, maka tadi itu saya bilang, ya saudara, selalu saya katakan, komunitas ini adalah komunitas yang dimana kamu harus selalu waras ketika kamu beragama, ketika kamu percaya Tuhan Yesus dalam keadaan waras. Saya lebih senang kamu dengan khotbah saya, kamu tetap waras daripada dengan khotbah saya sambil mengelempar karena kecok-kecok sekarang barang-barang. Saya lebih senang kamu dengar khotbah saya dan kamu waras. Ya, suatu hari saya khotbah belum selesai, orang sudah pada terkapar semua, ada yang deg-degan, ada yang utama, mulai pada bahasa Arab, ada yang terus saya mau ngambil depannya, saya diam aja, saya senang sekali saudara ya. Lalu minggu depannya, 1 bulan kemudian, saya datang untuk biasa follow up kan kita kemuridan. Di hari pemurid itu saya tanya, bagaimana kemarin, siapa yang tahu saya khotbah apa? Nggak ada yang tahu saudara, kurang ajar ini saudara. Ternyata pada kerasukan semua. Terus dari situ saya mulai belajar. Mendingan kamu dengar khotbah saya dengan keadaan waras daripada kamu dengar khotbah saya dalam keadaan trans. Otak yang tetap waras itu penting ketika kamu beragama. Itu sebabnya kamu harus belajar dari Israel supaya kamu waras. Ada kejujuran di sana. Roma 11 kamu belajar. Yang dimaksud dengan barang siapa memberkati Israel akan diberkati. Ya, perhatikan ya. Barang siapa memberkati Israel akan diberkati. Di dalam konteks hari ini artinya kalau kamu ya melihat Israel, inilah sebuah bangsa di mana dia belajar dari sejarah, dia belajar mengerti tempat dia di dalam posisi dunia ini, posisi dia di dunia ini. Dia belajar dari sejarah yang kelam, dia bangun selama puluhan, bahkan ratusan dan ribuan tahun, maka dia tetap waras. Bagaimana saya bisa survive dan menjadi berkat. Dan Israel itu menjadi berkat. Kalau kamu menolak orang yang sudah belajar ribuan tahun, sementara kamu baru mencingis 80 tahun, berarti kamu tidak waras. Artinya kamu tidak waras, saudara. Karena kamu baru mencingis, kamu sudah merasa kamu paling hebat. Dan orang itu salah, kamu yang paling hebat. Kamu mau kalahkan ini orang sudah ribuan tahun sejarahnya. Sejarahmu itu baru kemarin. Bahkan sejarah yang baru kemarin itu pun palsu semua. Itulah sebabnya bahwa siapa memberkati Israel, otaknya akan tetap waras. Artinya, ayo waraslah, ayo bersama belajar sama-sama sama Israel. Ada salah, ada benar. Kamu belajar Daud orang Palestina, Yesus orang Palestina, otakmu tidak waras. Itulah saudara.
itu pasti otaknya nggak waras. Karena mereka kan berkata bahwa Daud ini sama Yesus orang Palestina. Lalu Goliat ini orang mana? Kalau Daud ini orang Palestina, berarti Goliat ini orang Konoha. Kan bingung sejarahnya jadi kebalik-balik. Padahal kan kalau di dalam Alkitab, Goliat ini orang Palestina. Daud ini orang Israel. Nah sekarang dibalik. Daud ini orang Palestina, Yesus orang Palestina. Kan keder kamu nanti. Pasti kamu tidak mau. Itulah kamu jadi tidak waras. Karena kamu tidak bersama dengan Israel. Bukan berarti kamu harus jilat-jilat Israel. Nah yang saya maksud saudara, balik lagi sejarah. Jika kamu terima kenyataan, kamu akui kesalahanmu, akui semua berdamai. Masa lalumu yang tidak baik, akui semuanya belajar. Dipelajari, diperbaiki. Ya, dimulai dengan apa, saudara? Pengakuan dulu. Tanpa pengakuan, kamu tidak akan pernah belajar sejarah yang benar. Kamu tidak akan pernah ada pertobatan. Tanpa pengakuan, kamu tidak akan pernah waras. Dan tanya laki-laki yang tidak mau mengakui kesalahannya di rumah, biasanya dia tidak waras. Bahkan nanti akhirnya anak-anaknya juga ikutan. Akhirnya keluarganya sama-sama tidak waras. Kenapa kamu jadi munafik saat itu menutupi keluarganya nggak sehat? Intrik. Tapi laki-laki yang berani mengakui kesalahannya di rumah tangganya, maaf, langsung waras itu loh keluarganya. Praktek. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya nggak akan waras orang itu, saudara. Selamanya tidak akan waras. Orang harus mengakui kesalahannya supaya dia waras, mau dikritik, mau dibenerin. Kalau orang tidak mau mengakui kesalahannya, orang itu tidak akan pernah waras. Tapi jiwa, ya, otaknya pikirannya beda. Makanya orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak mau dikritik adalah kelompok-kelompok orang-orang yang tidak waras. Jangan gabung sana. Jangan gabung saudara sama orang-orang yang tidak waras ini. Kamu nanti ikut-ikutan edan. Ayo, resolusi 2026. Belajar jujur dengan masa lalu, dengan sejarah. Yang salah, akui salahmu. Bertobat dan perbaiki. Kamu akan waras. Maka kalau otaknya waras, maka dengan otak yang waras itu hidupmu akan menjadi lebih baik. Bahkan akan menjadi sangat-sangat baik. Karena otak yang waras pasti akan datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan basa-basi retorika. Buat apa? Karena waras otakmu sudah. Ngapain? Aku datang retorika ya. Percuma, mendingan datang sekalian atau nggak usah sama sekali. Karena otakmu waras. Tapi kalau otakmu nggak waras, kamu kepalanya cuma isinya agama, ritual, simbol-simbol, Tuhan, tapi nggak jelas. Mengapa kamu datang sama Tuhan Yesus? Karena otakmu nggak waras. Mengapa kamu memberitakan Injil? Kamu nggak waras, ikut bersorak-sorai. Wah, yang penting orang murtad. Karena otakmu nggak waras. Buat apa terus kalau ada orang Islam murtad? Ya, kalau mau cari orang murtad, banyak di Belanda ini banyak orang Islam murtad, saudara. Masalahnya, apakah orang itu kemudian bertobat dan datang kepada Yesus, lalu hidupnya diubahkan? Banyak orang ngaku-ngaku bertobat dari Islam, tapi senggol bacok, saudara, kayak Saifuddin. Masih senggol bacok. Mulutnya bilang yang mengasihi, tapi senggol bacok, saudara ya. Ciptaannya tidak ngeri, saudara ya. Ini orang pun cukup, saudara. Ya kan? Jangan ngomong saya, itu namanya otaknya nggak waras. Kalau otaknya waras, orang akan belajar hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Ya, kalau salah dia bilang salah, nggak akan dia bilang dia selalu benar. Karena otaknya waras. Kalau sudah tahu dia salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Artinya otaknya nggak waras. Saudara. Bahkan sudah ditegur rame-rame masih nggak mau. Itu namanya otaknya nggak waras. Saudara. Ya, karena sudah ditegur rame-rame, itulah sebabnya jangan kumpul sama orang yang otaknya nggak waras. Kamu akan ikut-ikutan nggak waras. Buat apa kalau orang murtad? Kalau akhirnya kamu jadikan dia lebih jahat daripada sebelumnya. Belajarlah dengan komunitas kita. Kalau udah bertobat dirawat yang benar. Ya, ada orang maksa saya nyuruh keluar itu jemaat. Jemaat itu bikin tiang kerok. Saya selalu bilang, ya,
kamu pilih saya atau dia, katanya kan. Kamu pilih saya atau pilih orang ini. Dengan saya tidak akan pilih dua-duanya. Ya, tapi jangan pernah suruh saya ngusir jemaat. Ya, kecuali itu jemaat kalau berhala nantang ngomong Yesus punya Tuhan. Kamu jangan di sini kalau begitu. Kalau kamu berkata Yesus yang punya Tuhan. Atau kamu nantang, ya kamu sesama Zoom lalu kamu chatting pribadi, mau nidurin salah satu, kamu tak usir. Kalau perlu kamu tak blow up dulu mukamu, tak kasih tahu hati-hati orang yang namanya Heri ini. Cabul. Suka nidurin jemaat, rayu-rayu, minta-minta duit, lalu kamu dirayu-rayu, dia nggak punya ini, nggak punya itu. Tak umumkan sekalian. Ya, nah, itu hati-hati saudara ya. Itu saya umumkan. Ya, tetapi selama dia berusaha untuk baik di sini, ya walaupun dia banyak bertengkar dengan orang berkonflik, ya nggak boleh diusir. Yuk, Pak, pilih saya atau pilih dia? Saya tidak akan pilih dia. Kalau gitu saya akan pergi, Pak. Ya, sono pergi. Saya nggak ngusir kamu. Ya, karena otak saya waras, saudara. Karena otak saya waras, kita semua adalah orang-orang yang berusaha baik. Kalau otakmu udah waras, kamu merasa kamu yang paling benar, orang lain salah terus. Sehingga orang lain usir semua, diusir semua sama kamu. Ya, yang benar kamu. Karena otakmu udah waras. Ya, haleluya. Milikilah otak yang waras senantiasa di tahun yang baru ini. Dengan cara apa, saudara? Akui kesalahanmu, bertobat, baiki. Yesus memberkati.